Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa anak-anakku sekalian pada mata kuliah Ulumul Hadis. Sekarang ini kita pada pertemuan yang keempat. Seperti yang telah disampaikan kepada Anda sekalian, bahwa pertemuan ini masih membahas tentang kehujahan hadis ahad. Kemarin belum tuntas benar. Oleh karena itu, kita tuntaskan pembahasan tentang kehujahan hadis ahad ini. Karena dari hadis ahad inilah yang derajatnya dzon itu akan dijadikan sebagai sumber hukum, sumber dakwah di samping hadis mutawatir yang sudah kita bahas kemarin, bahwa ketika hadis ahad akan dijadikan sebagai hujah, maka hadis ahad tersebut terlebih dahulu harus memenuhi syarat, di mana syarat hadis ahad yang bisa dijadikan hujah itu ada 5 kemarin kan ya. Mana qalahu adlun ta'mudobti muttasilus sanad ghairi mu'allalin wala syadin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kuat ingatannya, bersambung sanadnya, tidak ada ilat, tidak ada cacat pada sanad, pada matan dan pada rawi, serta tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Dalil yang lebih kuat itu adalah hadis mutawatir dan Al-Quran. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sudah. Kalau sebuah hadis memenuhi persyaratan penuh, sekali lagi kalau hadis ahad itu memenuhi persyaratan penuh yang 5 itu, maka hadis ahad itu disebut dengan hadis sahih li dzatihi. Disebut dengan sahih li dzatihi. Sahih itu bukan kuat, tapi memenuhi syarat penuh. Gitu. Ya. Yang kedua, kalau hadis ahad itu kurang memenuhi syarat sedikit pada syarat yang ditoleransi, maka hadis ahad tersebut disebut dengan hadis hasan li dzatihi. Sekali lagi, hadis ahad yang kurang memenuhi persyaratan sedikit, tetapi kurang memenuhinya pada syarat yang ditoleransi, maka hadis ahad tersebut derajatnya atau kualitasnya adalah hadis hasan. 2 hadis tersebut, hadis sahih li dzatihi dan hadis hasan li dzatihi, adalah yang boleh dijadikan sebagai hujah, yang disebut dengan hadis makbul. Gitu. Sudah ya. Sahih dan hasan. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya bahwa hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang terhitung. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 gitu. Mungkin lebih dari 3 dalam jumlah yang terhitung.
Berarti apa kemarin? Hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang rawi disebut dengan hadis gharib ya kemarin. Kemudian hadis yang diriwayatkan lebih dari satu adalah hadis ajiz ya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari dua disebut dengan hadis masyhur. Oke. Pada hadis masyhur berarti kan lebih dari satu atau lebih dari dua ya jalurnya, perawinya. Perawi yang satu A katakanlah meriwayatkan kepada si B, si C, si D, si E dan seterusnya. Si B, jalur B meriwayatkan si B ini ke si anu pada jalur yang berbeda. Demikian juga pada si C katakanlah ada jalur periwayatan tersendiri berbeda dengan jalur A dan jalur B. Oke, seharusnya digambarkan ini, tapi regepkan banyak. Nanti Anda mudah-mudahan paham. Dari jalur A katakanlah si A meriwayatkan kepada anu. Nah semua sampai dengan mudawin, itu mudawin sudah kemarin. Itu memenuhi syarat full semua. Syarat yang 5 itu. Maka kualitas hadis pada jalur A itu adalah sahih lidzatihi. Maka kualitas hadis pada jalur A itu adalah sahih lidzatihi. Nah, karena ini adalah hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan lebih dari 2, mungkin 3, mungkin 4, begitu. Maka disinilah kelebihan hadis yang diriwayatkan lebih dari 1. Ada check and recheck, ada kontrol. Jalur A tadi nilainya apa? Kualitasnya sahih lidzatihi, memenuhi syarat penuh, makbul ya. Oke. Pada jalur B katakanlah pada hadis masyhur itu ada rawi salah satunya yang kurang kuat ingatannya. Bukan lemah, tapi apa? Kurang kuat salah satu rawi pada jalur B ini adalah apa? Kurang kuat. Maka nilai hadis pada jalur B ini derajatnya apa? Atau kualitasnya apa? Hasan ya. Hasan lidzatihi karena kurang memenuhi syarat sedikit. Oke, karena jalur B yang kualitasnya hasan bersama jalur A yang kualitasnya apa? Sahih gitu, sahih lidzatihi. Maka jalur B ini naik derajatnya dari hasan lidzatihi menjadi sahih li ghairihi. Oke. Naik derajatnya dari hasan lidzatihi menjadi sahih li ghairihi. Oke, dengan demikian yang disebut dengan hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan lidzatihi bersama hadis sahih lidzatihi ya. Sekali lagi, hadis sahih li ghairihi adalah dengan kata lain hadis hasan lidzatihi bersama hadis sahih lidzatihi, maka derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi, begitu. Inilah pentingnya kelebihan, bukan penting. Kelebihan kalau hadis itu diriwayatkan lebih dari 1. Lanjut.
Jadi yang apa namanya? Yang makbul itu dua ya asalnya. Sahih lidzatihi dan hasan lidzatihi. Sekarang menjadi 3 ya. Sahih lidzatihi, yang kedua sahih li ghairihi. Yang ketiga hasan lidzatihi. Hakikatnya hadis sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan lidzatihi. Jadi hakikat yang sebenarnya adalah hadis hasan lidzatihi. Tapi karena bersama sahih lidzatihi maka naik menjadi sahih li ghairihi. Oke, itu yang makbul. Kemudian ada hadis yang tidak memenuhi syarat. Gitu. Tidak memenuhi, tadi memenuhi syarat, kurang memenuhi syarat, sekarang tidak memenuhi syarat. Tapi tidak memenuhi syaratnya itu pada syarat yang ditoleransi. Dari 5 syarat itu. Mana yang ditoleransi kemarin? Kesepakatan para ahli hadis. Pada persambungan sanadnya. Terus pada ingatan ya. Jadi lemah ingatannya gitu, kurang bersambung sanadnya. Nanti hadis dhaif karena persambungan sanad kita bahas. Oke. Agak nengkeun heula teh nya, eureun heula sakedeuk.